Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan pujian, pengagungan, dan penyembahan kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian yang berkata, manis kau dengar. Biarlah pujian yang kita naikkan pagi hari ini itu terdengar manis di telinga Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Katakan lagi, ya Tuhanku, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Tuhan. aku hendak bernyanyi bagimu Selama kami hidup, kami terus mau menyanyikan pujian bagimu Tuhan. Ya Allahku, Ya Allahku, haleluya. aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biar manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. lagi inilah yang ku renungkan. Amin. Haleluya. Pengagungan bagimu Tuhan. Naikkan pujian yang bagi Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar. Haleluya. Manis, manis kau dengar Tuhan. Oh, Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya.
Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kemurahan hati Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menginjak lagi Tuhan minggu yang baru bersama-sama dengan Engkau. Begitu bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun melalui ibadah online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, bahkan Tuhan ingin melawat kami dimanapun kami berada Tuhan. Jamalah tiap hati yang rindu untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan urapi kami Tuhan. Tuhan lawat hidup kami, sehingga di saat kami mengikuti ibadah Tuhan, kami berkemenangan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami rindu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan hadirlah bersama-sama dengan kami. Lawat kami dengan puji-pujian-Mu Tuhan, penyembahan kepadamu, bahkan firman-Mu akan membaharui kami sehingga kami boleh kuat menghadapi kehidupan kami yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin memuliakan dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, tetap bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bukan oleh kuat, bukannya gagah, melainkan oleh Rohku. Firman Tuhan, itu yang Tuhan katakan pada kami. Bukan oleh kuat, bukan oleh kuat, bukannya gagah, melainkan oleh Rohku. Firman-Nya. Sekali lagi, bukan oleh kuat, bukan oleh kuat. Haleluya. Bukannya gagah, melainkan oleh Rohku. Firman-Nya. Tiap burung dipindahkan, tiap burung dipindahkan, tiap burung dipindahkan oleh Rohku. Firman-Nya. Bukan oleh kuat. Bukan oleh Haleluya. Amin. bukannya gagah, melainkan oleh Rohku. Firman-Nya. Bukan oleh kuat. Bukan oleh Amin. kuat, Haleluya. Hanya oleh kuat gagah dari Roh Tuhan. melainkan oleh Rohku. Firman-Nya. Mari semua katakan, tiap gunung dipindahkan. Haleluya. Dipindahkan, tiap gunung dipindahkan, tiap gunung dipindahkan oleh Rohku. Firman-Nya. Tiap gunung dipindahkan, tiap Tiap gunung dipindahkan. Haleluya. tiap gunung dipindahkan oleh Rohku. Firman-Nya. Haleluya. Kita punya Allah yang kuat. Kita punya Allah yang gagah perkasa. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. firman-Nya. Haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, Kekuatanku. Amin. perisaiku, Dia gunung batuku. batuku. Mari bersorak bersama-sama. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Tak pernah Amin. Kita punya Allah yang tidak pernah gagal dalam segala hal. Haleluya. Dia tak pernah lalai,
jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, gunung batuku. Mari bersorak bersama-sama. Haleluya. puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku, Dia Allah pemenang. Katakan, Yesus Raja. haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Kita naikkan pujian ini. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama di hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan air mataku. Haleluya. Oh, haleluya. Dialah penghibur sejati bagi kita. Amin. Semua luka hatiku. Bersama di hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Sekali lagi, Yesus kekuatanku. Amin. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama di hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mataku. Amin. Hapuskan tetesan Terima kasih Tuhan. Engkau penghibur kami. Roh Kudus penghibur kami. Haleluya. Oh, haleluya. Bersama di hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia. Bersama di hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Dialah kekuatan hidup kita. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita terus memuji Tuhan. Berterima kasih karena pemeliharaan yang sempurna itu. Mari saya ajak kita naikkan pujian yang mengatakan bahwa oh, Tuhan begitu ajaib dalam pemeliharaan kita. Haleluya. Oleh Allah Bapa, keberatanku Dia pikul tiap hari. Sekarang ku jalan hidup bersuka, dan hati tak sunyi lagi. Dia pelihara saya Dengan cinta dan rahmat-Nya. Amin. cinta dan rahmat-Nya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Jangan susah. Pikir esok hari. Begitu suara Tuhan bersabda, taruh segala susahmu padanya, karena Dia mau pelihara kau. Ku tahu Dia pelihara saya Dengan cinta dan rahmat-Nya. Amin.
sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Ku tahu Dia pelihara saya. Amin. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Haleluya. Dengan cinta dan rahmat-Nya, hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Haleluya. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Haleluya. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang memberi kekuatan terus dalam kehidupan kita. Kita mau terbang bersama Dia bagaikan Raja Wali, dengan kepak sayapnya yang kuat. Terbang bersama dengan Tuhan. Naikkan pujian ini. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Engkau kekuatan kami dalam hidup ini Tuhan. Bersama Engkau Tuhan, kami tidak akan pernah goyah karena ada Engkau Tuhan. ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang. Amin. Tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai
Biar bumi bergoncang Tuhan dan badai menerpa kehidupan kami. Tetapi kami mau terus terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah meninggikan nama Tuhan. Dan siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan menikmati firman Tuhan pada saat ini. Dan tema firman Tuhan untuk hari ini yaitu bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tema ini diambil dari suratan 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Saya bacakan ayat pokok kita 1 Korintus pasal 16 ayat ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Sebenarnya ada 4 nasihat dari Rasul Paulus di ayat ini, tetapi kita ambil saja 2 nasihat terakhir, yaitu bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita harus mengenal dulu kenapa Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Korintus. Karena kita tahu jemaat di Korintus mengalami satu ancaman terjadinya perpecahan di dalam jemaat. Ya, ada orang-orang atau kelompok yang tidak setuju dengan pengajaran, kemudian mereka membawa ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran yang menyesatkan jemaat dan kemudian memecah jemaat. Dan sebab itu Paulus dengan sungguh-sungguh menasehatkan kepada jemaat Korintus ini untuk berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Bagaimana bersikap sebagai laki-laki? Kita tahu umumnya laki-laki digambarkan sebagai sosok yang berani, sebagai sosok yang harus bertanggung jawab, ya, sosok yang kuat, yang tangguh, yang tegar menghadapi persoalan, dan umumnya juga sebagai seorang pemimpin. Dan karena itu kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab mengenai bagaimana harus bersikap sebagai laki-laki. Ya, tentunya hal ini bukan berarti hanya di nasihat Rasul Paulus ini hanya diberikan kepada jemaat di Korintus yang pria atau yang laki-laki, tetapi ini adalah untuk seluruh jemaat, ya, untuk seluruh jemaat di Korintus bersikap sebagai laki-laki. Artinya mereka harus berani, mereka harus bertanggung jawab, mereka harus tegar dan kuat, serta tetap dapat memimpin. Karena apa? Karena mereka menghadapi ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang lain yang mau menyesatkan mereka.
ajaran-ajaran yang palsu. Dan sebab itu mereka harus dapat berani untuk menolak ajaran ini, karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk pertumbuhan iman dalam jemaat. Sebagai contoh bagaimana kita harus bertindak bersikap sebagai laki-laki. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes pada satu saat mereka mengajar di Yerusalem, dan ketika mereka sedang mengajar, kemudian datanglah utusan imam-imam, kemudian ada pengawal dari Bait Allah datang untuk menangkap mereka. Karena apa? Karena mereka dianggap mengajar ajaran yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran imam-imam. Sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan ajaran mereka itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13 tentunya di situ, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus sempat dipenjarakan, ya, sebelum mereka dibawa kepada persidangan. Dan di dalam persidangan itu yang dihadiri oleh imam besar dan lain sebagainya, mereka dengan berani, dikatakan di dalam ayat itu, mereka dengan berani menjawab pertanyaan dan tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh para imam ini, orang-orang yang mau melawan ajaran mereka. Kenapa? Karena mereka memegang teguh ajaran Yesus. Dan mereka mengajarkan ajaran yang mereka pegang teguh ini. Dan ketika saatnya kemudian mereka harus mengalami penangkapan, mereka harus dipaksa untuk berhenti mengajar. Mereka tidak mau melakukan hal itu. Dengan resiko, mereka harus ditahan. Tapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka sehingga akhirnya mereka lepas. Inilah yang menjadi contoh bagaimana kita harus bersikap sebagai laki-laki. Yaitu berani untuk menghadapi kenyataan. Berani bertanggung jawab dengan apa yang kita ajarkan. Dengan ajaran kita. Tegar menghadapi situasi yang mungkin menekan kita. Ya, dan kita lihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan memelihara kita. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Ya, kita tahu Rasul Paulus selalu mengadakan perjalanan untuk memberitakan Injil. Dan ketika ada satu saat Rasul Paulus naik di sebuah kapal untuk pergi ke satu tempat pelayanan. Dan karena adanya angin, dikatakan di dalam Kisah Rasul 27 itu angin timur laut, angin yang begitu keras yang menggoncang dan mengombang-ambingkan kapal, sehingga kapal itu tidak bisa bergerak maju, ya. Dan orang-orang yang ada di dalam kapal itu menjadi begitu takut. Mereka begitu pasrah dengan keadaan dan mereka merasa bahwa mereka sebentar lagi akan binasa. Tetapi Paulus dengan berani karena mendapat pesan, mendapat penglihatan, mendapat pesan dari Tuhan melalui malaikat Tuhan yang datang kepadanya, dengan berani berkata kepada orang-orang itu, kepada para penumpang yang lain, dan memberi nasihat kepada mereka supaya mereka tetap tabah. Karena apa? Karena mereka akan selamat. Dan itu merupakan kasih karunia Allah bagi mereka. Mereka yang sudah siap untuk menerima keadaan yang terburuk, yaitu binasa. Karena kapal itu sudah diombang-ambingkan dengan ombak yang besar karena ada angin yang kuat. Tetapi Paulus tampil dengan berani sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, seorang yang mempunyai tanggung jawab untuk menenangkan penumpang yang lain. Paulus tampil dan memberikan pernyataan ini, apa yang dia dapat dari Tuhan.
pesan yang dia sampaikan, disampaikan oleh Tuhan kepadanya, yaitu kepada penumpang ini untuk tetap tabah. Kalau mereka mengikuti perintah Paulus, mereka akan selamat semua. Dan itulah yang terjadi. Dikatakan di dalam ayat itu merupakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang berlaku bagi penumpang-penumpang yang lain. Karena apa? Karena ada Paulus yang mengikuti perintah Allah. Jadi saudara-saudara, untuk kita dapat bersikap seperti atau sebagai laki-laki, kita harus berani, kita menjadi berani dan menjadi tegar, hanya kalau kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukan semua perintahnya. Itu jelas sebab di dalam kitab Ulangan atau kitab Imamat dijelaskan ada aturan mengenai berkat dan kutuk. Dan kalau mereka yang tidak mau mendengar firman Tuhan, mereka yang tidak mau melakukan perintah Tuhan, maka kutuk itu akan datang kepada mereka. Dan kutuk seperti apa yang datang kepada mereka? Kita baca bersama-sama di dalam Imamat pasal yang ke-26, dalam ayat ke-36. Saya bacakan. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup di antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka, di dalam negeri-negeri musuh mereka. Sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Jadi jelas dikatakan di dalam ayat ini, kita baca di dalam ayat ke-14 dari Imamat pasal 26, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu. Jadi untuk kita menjadi berani, untuk kita menjadi tegar di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, kita harus mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Sebab kalau tidak, kutuk akan datang kepada kita. Dan salah satu yang kita lihat di dalam ayat ke-36 ini, mereka menjadi begitu takut. Mereka menghadapi kecemasan yang luar biasa. Jadi katakan sehingga ketika daun-daun berbunyi karena ada angin yang meniup, mereka sudah lari, takut. Seperti ada yang mengejar mereka. Mereka lari dan mereka sampai rebah. Padahal tidak ada orang yang mengejar mereka. Hanya suara daun yang ditiup oleh angin. Tetapi itu sudah dapat menimbulkan satu ketakutan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar firman dan tidak melakukan perintah. Jadi sekali lagi, untuk dapat kita bersikap sebagai laki-laki, menjadi seorang yang berani, menjadi seorang yang tegar, menjadi seorang yang bertanggung jawab, maka hal penting yang harus kita lakukan adalah mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Itu hal yang sangat penting untuk kita dapat bersikap sebagai laki-laki. Ya. Dan kita lihat juga ketika bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Musa memilih 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian itu, negeri Kanaan itu. Seperti apa negeri itu? Sebab ada banyak bangsa yang menempati negeri itu. Padahal Tuhan sudah berjanji untuk memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Dan ketika Musa mengutus 12 pengintai ini, 10 pengintai kembali kepada Musa dengan berita yang
pesimis. Mereka takut. Mereka katakan bangsa yang ada di dalam negeri itu besar-besar, orang-orangnya besar. Mereka akan menghancurkan kita, mereka akan mengalahkan kita. Kita akan binasa kalau kita mencoba masuk ke sana. Mereka hanya melihat dengan akal mereka. Mereka melihat dengan mata jasmani mereka. Sementara dua orang saksi, Yosua dan Kaleb, kembali kepada Musa membawa berita yang positif. Mereka yakin dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di dalam tanah Kanaan itu. Karena apa? Karena dua orang ini memegang janji Allah. Mereka tahu janji Tuhan bahwa tanah perjanjian itu sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mereka memegang perintah Tuhan. Mereka melakukan perintah Tuhan. Sehingga mereka berani mengatakan bahwa bangsa kita, bangsa Israel ini pasti akan sanggup menduduki tanah Kanaan. Ya, kita lihat perbedaannya antara orang-orang yang hanya melihat dengan mata jasmani, hanya berpikir dengan logika, berpikir sendiri, hanya berpikir dengan akal budi sendiri, tidak menyertakan Tuhan. Tidak ingat akan janji-janji Tuhan. Tidak ingat akan firman Tuhan yang menjanjikan mereka satu tanah perjanjian yang disiapkan bagi bangsa Israel. Sehingga yang timbul dalam hati mereka adalah ketakutan. Yang timbul dalam sikap mereka adalah pesimis. Tidak mungkin kita berhasil. Tidak mungkin kita mengalahkan bangsa-bangsa yang besar di dalam sana. Itu yang terjadi kalau kita tidak mendengar firman Tuhan. Kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, maka ketakutan itu akan menjadi bagian kita. Kita akan terus dikuasai dengan kecemasan dalam hidup kita. Sebab itu, untuk dapat bersikap sebagai laki-laki, sekali lagi saya ingatkan, dengarkan firman Tuhan dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Dan berani untuk menghadapi musuh. Berani menghadapi lawan yang kita anggap lebih kuat dari kita. Itu tentunya memerlukan sesuatu yang ekstra. Sesuatu yang dapat meyakinkan kita bahwa kita dapat mengalahkan musuh itu. Dan sebab itu kepada Yosua yang kemudian melanjutkan kepemimpinan Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita lihat di dalam kitab Yosua pasal pertama itu, Allah selalu mengingatkan berulang-ulang, Allah ingatkan Yosua untuk selalu kuat dan meneguhkan hatinya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Karena Allah beserta dengan kita. Kita dapat bersikap sebagai laki-laki karena mengetahui Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan sebab itu kepada Yosua yang menggantikan Musa, Yosua yang harus memimpin bangsa ini melawan bangsa-bangsa yang sudah lebih dahulu ada di tanah Kanaan itu, Allah selalu ingatkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Aku ada bersama-sama dengan kamu. Ya, sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga sedang mengalami banyak hal di dalam dunia ini. Di dalam perjalanan kita menuju ke tanah perjanjian, kita mengalami peperangan-peperangan yang mungkin menakutkan kita. Kita mengalami ajaran-ajaran sesat yang mau mengacaukan kita, seperti yang terjadi Korintus. Tetapi kita harus bersikap sebagai laki-laki, berani, tegar, dan mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab karena kita harus tetap dapat mempertahankan iman kita. Tanggung jawab untuk dapat membawa keluarga kita tetap di dalam iman, kuat di dalam iman. Dan kalau hal ini juga disampaikan oleh Allah kepada
Yosua untuk memimpin bangsa Israel yang besar ini. Ini juga menjadi nasihat bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi saya percaya kita dapat bersikap sebagai laki-laki karena ada Tuhan yang menyertai kita. Hal yang sama atau hal yang katakanlah mirip dialami juga oleh Paulus. Paulus dengan berani ketika dia ada di Efesus, Paulus dengan berani mengajar kepada jemaat di Efesus itu mengenai ajaran-ajaran yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya, yang Tuhan sudah ajarkan kepadanya. Dan kita tahu, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19, Kisah Rasul pasal yang ke-19, ayat yang ke-8, itu dikatakan, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Paulus dengan berani mengajar. Dia mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin untuk mengajar jemaat di Efesus tentang kebenaran firman Allah. Tetapi dia juga mengetahui, dikatakan di ayat 9 itu, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Ada orang-orang yang mau menentang Paulus. Ada orang-orang yang mau melawan ajaran yang dibawakan oleh Paulus. Dan Paulus harus menghadapi mereka. Bagaimana Paulus dapat menghadapi mereka dan tetap bersikap sebagai laki-laki. Paulus tetap harus berani dan tegar menghadapi situasi seperti ini. Orang-orang itu dikatakan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Sementara Paulus mengajarkan mengenai jalan Tuhan dengan usaha untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi orang-orang lain kemudian menentang dan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Saudara-saudara, kita mengetahui di akhir zaman ini memang akan banyak sekali ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang mau menyesatkan kita, yang membawa kita kepada hal-hal yang salah, yang mengacaukan iman kita, menjatuhkan iman kita. Tetapi ada juga, dan saya menghargai, ada hamba-hamba Tuhan yang begitu berusaha untuk melawan ajaran-ajaran palsu ini. Ya, mereka coba memperbaiki orang-orang yang memberikan ajaran-ajaran palsu ini. Puji Tuhan, kita mempunyai hamba-hamba Tuhan seperti itu. Tetapi kita juga dapat bersikap seperti yang Paulus ambil sikap Paulus ketika dia menghadapi orang-orang yang mau melawan ajaran-ajarannya. Ada orang-orang yang tidak suka dengan ajaran-ajaran yang benar. Ada orang-orang yang kemudian membawa ajaran-ajaran lain. Maka sikap yang diambil Paulus adalah, karena itu ayat 9 itu katakan, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Paulus tidak mau terus berkonfrontasi dengan mereka. Paulus tidak mau terus menentang keyakinan mereka. Paulus tidak mau terus berusaha memperbaiki ajaran-ajaran mereka. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya. Ajaran-ajaran palsu ini akan sangat banyak datang dalam kehidupan kita. Datang dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan berjemaat. Kita tidak mungkin kemudian melawan satu persatu ajaran palsu itu. Kemudian kita berusaha untuk
menentang mereka, berusaha untuk meluruskan ajaran mereka. Kalau mengikuti cara Paulus, apa yang dibuat? Dia menyingkirkan murid-muridnya. Ya, dia meninggalkan orang-orang yang menentang itu. Orang-orang yang membawa ajaran-ajaran lain. Dia tinggalkan mereka, dia memisahkan murid-muridnya. Inilah bentuk tanggung jawab Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin. Supaya tidak murid-muridnya tidak ikut tersesat. Supaya murid-muridnya tidak ikut jatuh imannya karena ajaran-ajaran palsu. Karena ada orang-orang yang mau menentang mereka. Paulus memisahkan murid-muridnya. Sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan, ya, ada kalanya kita harus dapat juga memisahkan ajaran-ajaran mana yang sesat. Kita tidak bisa terus berkonfrontasi, kita tidak bisa terus melawan ajaran-ajaran sesat itu. Kita tidak bisa juga terus berusaha meluruskan mereka, karena ajaran-ajaran sesat itu, firman Tuhan sudah katakan dalam kitab Wahyu, akan banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Banyak sekali orang yang murtad. Menjadi tanggung jawab kita untuk memisahkan, meninggalkan mereka, memisahkan murid-murid, memisahkan jemaat, memisahkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, memisahkan keluarga kita dari orang-orang yang mau menyesatkan kita. Daripada kita terus melawan mereka, kita pisahkan dan berikan kepada mereka pengajaran yang sesat. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Dan itu merupakan tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab sebagai pemimpin. Tanggung jawab juga kita sebagai jemaat bersama-sama. Kalau kita ingin membangun jemaat menjadi lebih kuat di dalam iman kita, percayalah, ada cara yang dicontohkan Paulus. Tinggalkan mereka. Tinggalkan orang-orang yang mau menyesatkan kita. Jangan ladeni mereka. Jangan tanggapi mereka. Tapi pisahkan mereka dan ajar dengan ajaran-ajaran. Ajar jemaat, ajar keluarga kita dengan ajaran-ajaran yang sehat. Sesuai dengan firman Allah. Dan keberanian merupakan kekuatan yang datangnya dari Allah. Kekuatan yang lahir karena ketaatan kita kepada perintah-perintah Allah. Ketika kita taat melakukan perintah-perintah Allah, ketika kita taat untuk mendengarkan firman Allah, maka dari situ kemudian timbullah kekuatan dan keberanian dalam kita. Di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 22, 1 Tawarikh pasal ke-22 ayat 12. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Keberanian kita timbul karena ada kekuatan yang datang dari Allah. Kekuatan itu datang kalau kita dikatakan di sini melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Ya, ketika Abraham mempunyai seorang anak, Ishak, anak perjanjian itu lahir. Kemudian kita tahu kisahnya, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Dan Abraham taat kepada perintah Allah. Abraham tidak ada
kegentaran sedikit pun, tidak ada kebimbangan sedikit pun. Dia membawa Ishak untuk dipersembahkan, menjadi korban persembahan. Artinya Ishak harus mati. Bagaimana Abraham bisa mempunyai kekuatan seperti itu, mempunyai keberanian seperti itu? Ketaatannya kepada Allah, keyakinannya bahwa Allah juga berkuasa membangkitkan orang mati. Abraham taat akan perintah Allah. Dan Tuhan menghargai iman Abraham itu. Luar biasa. Kekuatan yang lahir karena kita taat kepada firman Allah, kepada perintah Allah. Jadi sekali lagi, sebagai seorang laki-laki, bertindak atau bersikap sebagai laki-laki pada seluruh jemaat, pada seluruh kita orang-orang percaya, pria, wanita, besar, kecil, laki-laki, berani menghadapi tantangan, tegar menghadapi hal-hal yang ada di hadapan kita, dengan taat akan perintah Tuhan. Dengar perintah Allah dan melakukan perintah Tuhan. Dan dalam keadaan yang tertindas sekalipun, ya, Daud di dalam Mazmurnya, dalam keadaan terkepung oleh musuh yang berkemah di sekitarnya, mengepung dia katakan dia tidak takut, karena dia tahu ada Allah yang menyertai dia. Ya, keadaannya keadaan yang tertekan, keadaan yang tertindas, keadaan yang terkepung, harusnya sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi apa yang dimiliki oleh Daud? Keyakinannya kepada Tuhan. Daud memegang kebenaran perintah Tuhan, dan Daud melakukan perintah Tuhan, sehingga Daud menjadi seorang yang berani, orang yang tidak takut. Dan sebagai ayat terlahir, kekuatan kita ada di dalam doa. Tadi tema saya katakan, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kekuatan kita ada di dalam doa. Ayat terakhir di dalam Ibrani pasal yang keempat. Suratan Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Situ dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kekuatan kita ada pada kita, menjadi bagian kita. Kekuatan itu menjadi bagian kita. Kalau kita berdoa karena apa? Karena kita memiliki imam besar yang agung itu, yaitu Yesus anak Allah. Dan sebab itu kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Berpegang teguh kepada firman Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Meyakinkan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dikatakan di sini, kita mempunyai imam besar agung. Yesus adalah imam besar agung. Dia bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Banyak hal yang akan kita hadapi di hari-hari depan. Kita tidak tahu apa yang kemudian akan terjadi. Esok hari, bulan depan, tahun depan. Tetapi kalau kita memegang perintah Allah, akan memang banyak hal-hal yang berat, yang menyulitkan kita, menyusahkan kita, menakutkan kita, akan terjadi. Tetapi dengan kita memegang perintah Allah, dengan kita mentaati firman Allah,
dengan keyakinan bahwa Allah bersama-sama dengan kita, maka kita tetap dapat terus tampil dan bersikap seperti laki-laki dan tetap kuat di dalam iman kita, sehingga iman kita juga tidak goyah, pengharapan kita tidak pudar. Ada sorga bagi kita, ada kehidupan kekal bagi kita. Tapi kuatlah di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetaplah kuat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita akan menyanyi bersama-sama sebelum kita akan masuk di dalam doa. Saya undang para singers untuk maju dan kita akan menyembah Tuhan. Sebelum kita akan akhiri bersama-sama dengan doa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita akan berdoa, saya mengajak kita akan nyanyi bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku. Minta Tuhan selidiki hati kita dan melihat hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Haleluya. Kita minta Tuhan memeriksa hati kita, melihat hati kita. Ketika tantangan datang, kesulitan datang, mau menggoncang iman kita, tetapkah kita dapat kuat di dalam Tuhan? Dapatkah kita tampil, berdiri, bersikap seperti seorang laki-laki dan tetap kuat di dalam Tuhan? Haleluya. Firman Tuhan katakan, kalau saja kita mendengar perintah Tuhan, kalau saja kita melakukan perintah-perintah, kekuatan akan Tuhan berikan kepada kita, kemampuan untuk mengatasi semua persoalan kita, kemampuan untuk mengatasi musuh-musuh kita. Karena kekuatan kita datang daripada Tuhan saja. Haleluya. Biarlah Tuhan datang dalam hati kita untuk melihat, memeriksa hati kita, apakah kita benar tulus mencintai Tuhan, apakah kita tulus untuk mengikuti, melaksanakan perintah-perintahnya, ataukah kita hanya berpura-pura di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kelihatannya mungkin kita melakukan perintah Tuhan, tetapi tidak ada kecintaan di dalam hati kita kepada Tuhan. Tidak ada pengakuan bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah anak Allah. Semuanya ini akan sia-sia. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan tetap bekerja di dalam kita. Serahkan hidup kita seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Menyerahlah ke dalam tangan Tuhan. Kekuatan kita ada dari Tuhan saja. Terima kasih. Haleluya. Kami sudah melihat kebaikan-Mu yang selalu berlaku dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan kami berjanji kami akan tetap terus berjuang selama kami hidup, menghadapi persoalan-persoalan kami, menghadapi juga ajaran-ajaran palsu yang mengganggu kami, menjatuhkan kami. Pada akhirnya Tuhan mendapati kami tetap setia. Haleluya, haleluya. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Menjadi doa dalam perjalanan hidup kami menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Kami akan terus berjuang. Haleluya. Dan kami akan tetap mengandalkan Engkau sebagai kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai Tuhan
kami Tuhan, pada akhir dari ibadah kami hari ini, setelah kami mendengar firman-Mu, kami ingin tetap kuat di dalam Engkau. Kami ingin dapat Tuhan berdiri, bersikap seperti laki-laki, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami tahu dalam perjalanan hidup kami, seberapa lama pun Tuhan percayakan kami ada di dalam dunia ini, tidak ada henti-hentinya peperangan, tantangan yang akan terus mau mengganggu kami, terus mau menjatuhkan iman kami. Bahkan ada ajaran-ajaran palsu yang juga akan menggoyangkan iman kami. Tapi Tuhan, kami percaya, kalau kami memegang firman Tuhan, kami mendengarkan perintah-perintah Tuhan, dan kami melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam perjalanan kami, kami dapat mengatasi segala perkara, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu Allah Roh Kudus, penuhilah kami. Penuhi hati kami. Supaya dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kami terus dapat melanjutkan perjalanan iman kami. Sampai pada akhirnya kami memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, mengingatkan kembali kami Tuhan, bahwa kami tidak hidup pada hari-hari yang mudah, kami tidak hidup pada hari-hari yang atau hal-hal yang mudah yang akan kami hadapi. Ada begitu banyak tantangan kami Tuhan, tapi dengan yakin kami percaya, kami akan tetap kuat dan kami akan tetap setia mengiring Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Dan Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan selalu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu biarlah berkat Tuhan juga nyata dalam kehidupan kami. Sehari-hari apapun yang kami kerjakan. Pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah Tuhan berkati semua. Supaya dengan berkat-berkat Tuhan juga kami boleh semakin kuat di dalam iman kami. Bahkan kami juga boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak jiwa lain. Orang-orang di luar sana yang masih mencari akan kebenaran, keselamatan itu. Kami boleh membawa mereka untuk mengenal Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya berkat Tuhan ada dalam kami. Tapi itu biarlah berkat Allah Bapa, kasih setia dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan, kekuatan dan Allah Roh Kudus selalu menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat Allah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.